Hai teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ginjal sebagai organ ekskresi manusia. Sebelum lanjut ke video, izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Karinina Lutfiani dari kelas 2B dengan NIM akhir 053. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Jadi langsung aja ke slide pertama. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh yang bertujuan untuk homeostasis. Jadi, homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan kondisi internal dalam tubuh. Ekskresi ini berbeda dengan defekasi atau pengeluaran sisa pencernaan. Lalu, apa sih perbedaannya? Ekskresi adalah pengeluaran sisa metabolisme dari dalam tubuh melalui berbagai cara, sedangkan defekasi adalah proses pengeluaran feses dari tubuh melalui anus. Jadi, produk akhir dari ekskresi ini dapat berupa urin, keringat, empedu, ataupun CO2. Sedangkan produk akhir dari defekasi hanya berupa feses. Lalu, organ yang berperan dalam ekskresi pun tidak hanya ginjal, namun ada juga kulit, paru-paru, dan hati. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa organ ekskresi itu bermacam-macam, begitu pula dengan produk akhirnya, seperti ginjal yang mengeluarkan urin, kulit yang mengeluarkan keringat, hati yang mengeluarkan empedu, dan juga paru-paru yang mengeluarkan CO2 dan uap air. Namun, di video kali ini kita akan membahas spesifik mengenai ginjal. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa aja fungsi ginjal? Yang pertama, fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah, karena ginjal memiliki kemampuan untuk membuang zat-zat sisa metabolisme, racun, kelebihan cairan dalam bentuk urin. Yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, karena ginjal dapat mengatur jumlah air, natrium, kalium, dan juga ion-ion lainnya dalam darah agar tetap seimbang. Yang ketiga adalah mengatur tekanan darah, karena ginjal dapat menghasilkan enzim renin yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Dan yang terakhir adalah produksi eritropoietin atau hormon yang merangsang sumsum tulang untuk menghasilkan eritrosit atau sel darah merah. Nah, yang selanjutnya ada bagian-bagian dari ginjal. Kita mulai dari kulit luar ginjal atau korteks yang berfungsi untuk menyaring zat sisa, kelebihan air, dan molekul kecil dari darah. Yang kedua, ada medula yang berfungsi untuk menyerap kembali zat-zat penting serta pembuangan zat sisa ke filtrat. Dan yang ketiga, ada pelvis yang berfungsi untuk menyalurkan urin ke ureter. Nah, pelvis ini sering disebut sebagai penyimpanan sementara sebelum urin itu dialirkan ke ureter. Dan yang terakhir, ada ureter yang berfungsi untuk mengalirkan urin ke kandung kemih. Lalu ada nefron. Nah, tadi jika ginjal merupakan organ besarnya, maka nefron adalah unit fungsional terkecil dari ginjal yang berperan penting dalam proses pembentukan urin. Setiap ginjal manusia mengandung sekitar 1 juta nefron yang tersebar di bagian korteks dan medula ginjal. Jadi gini teman-teman, ibarat ginjal itu pabriknya, maka nefron adalah mesin-mesin yang bisa menjalankan pabrik tersebut. Nah, proses penyaringan darah dimulai di korteks ginjal, tempat glomerulus dan kapsula Bowman berada. Di sana, darah disaring untuk memisahkan zat-zat sisa metabolisme. Nah, proses ini disebut filtrasi. Selanjutnya, hasil saringan atau filtrasi mengalir ke tubulus proksimal dan lengkung Henle yang berada sebagian di korteks dan sebagian di medula. Nah, pada bagian ini terjadi dua proses, yaitu reabsorpsi dan sekresi. Reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat-zat penting seperti air, glukosa, asam amino, dan ion agar tidak masuk ke dalam darah dan terbuang secara sia-sia. Nah, yang kedua ada sekresi.
Sekresi merupakan zat-zat sisa yang masih ada di dalam darah tadi dimasukkan ke dalam tubulus untuk dibuang bersama urin. Nah, proses-proses tadi berjalan secara berurutan dari mulai filtrasi, reabsorpsi, kemudian yang terakhir ada sekresi. Kandungan urin dapat dikatakan normal apabila mencakup 5 hal ini. Yang pertama ada air sebanyak 95%, yang kedua ada urea, yang ketiga ada garam mineral, yang keempat ada asam urat, dan yang terakhir ada kreatinin. Apabila dalam urin kamu terdapat kandungan seperti protein, gula, ataupun darah, segera cek kesehatan ya, karena itu bisa jadi fungsi ginjal kamu mengalami kerusakan. Kemudian ada gangguan pada ginjal. Ginjal dapat mengalami peradangan ataupun disfungsi. Mari kita lihat apa saja gangguan pada ginjal. Yang pertama ada batu ginjal. Batu ginjal merupakan endapan keras dari garam mineral dan zat sisa yang menghambat aliran urin menyebabkan nyeri saat buang air. Yang kedua ada nefritis. Nefritis merupakan peradangan pada nefron, khususnya pada glomerulus yang biasanya diakibatkan oleh infeksi atau reaksi imun. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan darah dan protein keluar bersama urin. Yang ketiga ada gagal ginjal. Kondisi ini merupakan kondisi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah secara efektif, sehingga pasien memerlukan cuci darah atau hemodialisis atau bahkan transplantasi ginjal. Dan yang terakhir ada albuminuria atau terdapatnya protein atau albumin dalam urin yang menandakan kerusakan pada glomerulus ginjal. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan juga penutup. Teman-teman bisa jawab soal ini untuk mengetes kepahaman kalian tentang materi yang baru saja dijelaskan. Yang pertama, apa fungsi utama glomerulus? A. Reabsorpsi, B. Augmentasi, atau C. Filtrasi? Kemudian, soal kedua, bagaimana proses pembentukan urin? Poin A ada augmentasi, kemudian filtrasi, kemudian reabsorpsi. Poin B ada reabsorpsi, kemudian augmentasi, kemudian filtrasi. Dan poin C ada filtrasi, kemudian reabsorpsi, dan juga augmentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Pamit undur diri. Bye-bye.